Ya pemirsa, hari ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM. Reuni digelar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Belum masuk. Jokowi hadir dalam acara reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan 1980. Kehadiran Jokowi pada acara reuni ini berlangsung di tengah-tengah isu ijazah palsu yang menimpa dirinya. Jokowi berangkat dari Solo menuju Yogyakarta ditemani sang istri Iriana Joko Widodo. Sementara itu, teman Jokowi mengaku senang dengan adanya reuni ini. Ia pun menyatakan mengenal Jokowi orang yang baik selama kuliah. Ya, kita angkatannya Pak Jokowi. Jadi ini betul-betul niat kami itu mempererat silaturahmi dan kita bersyukur di usia-usia ini semua dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat. Intinya itu. Pak Jokowi sama masa kuliah seperti apa sih Pak dulu Pak? Pendiam atau apa gitu Pak? Ya baik, seperti teman kita yang lain. Kesannya Pak Jokowi baik ya. Saat menghadiri reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak mengenakan seragam biru seperti teman-teman dan memilih mengenakan baju berwarna putih. Namun, menurut Ketua Angkatan Reuni 80, Arif Hidayat, hal tersebut tidaklah wajib. Menghadiri acara reuni Angkatan 80 yang bertajuk Spirit 80, Guyup Rukun Migunan, Presiden ke-7 Joko Widodo menggunakan pakaian yang berbeda dengan teman-temannya bersama alumni Fakultas Kehutanan UGM. Alih-alih mengenakan kasus seragam biru, Jokowi tetap mengenakan pakaian khasnya yakni kemeja putih dan celana hitam serta sepatu sneakers. Meski demikian, Ketua Angkatan Reuni 80 Arif Hidayat menyebut hal tersebut bukanlah masalah. Seluruh alumni, baik yang hadir maupun tidak, semuanya tidak dibagikan seragam reuni, tak terkecuali Presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo. Di hadapan rekan-rekan seangkatannya, Presiden ke-7 Joko Widodo curhat tentang berbagai isu tentang yang tengah menerpa dirinya. Selain tentang tudingan ijazah dan skripsi palsu, Jokowi juga bercerita tentang kegiatan kuliah kerja nyata yang juga dituding fiktif. Mengenakan kemeja putih yang menjadi ciri khasnya, Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain mengenang masa kuliah, Jokowi juga menanggapi berbagai isu yang tengah hangat dibicarakan, yaitu tuduhan ijazah palsu. Bahkan Jokowi berkelakar dirinya sengaja hadir agar isu ijazah palsu tidak semakin liar. Bayangkan kalau saya nggak datang, mereka katanya 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nanti. Selain membahas tudingan ijazah palsu di hadapan 88 orang teman-teman kuliahnya, Jokowi juga bercerita tentang proses penyusunan skripsi. Jokowi mengaku heran ada pihak yang juga menuding skripsinya itu palsu. Begitu ijazahnya sulit, cari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga masuk, waduh. Selain bercerita tentang ijazah dan skripsi, Jokowi juga mengenang masa-masa saat dirinya melakukan kuliah kerja nyata atau KKN yang juga dianggap fiktif. Skripsi diragukan ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi pisan. Menurut Jokowi, seharusnya isu akademik tentang ijazah, skripsi dan kuliah kerja nyata tidak sampai dibawa ke ranah politik. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik itu bukan urusan asli dan tidak asli. Sudah tahu semuanya itu asli, tapi untuk kepentingan politik jadi terjadi hal seperti itu.
Walaupun masih dalam proses pemulihan kesehatan, tetapi Jokowi mengaku antusias mengikuti reuni ini sebagai bentuk penghormatan kepada teman-teman seangkatannya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Tejoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis hukuman penjara 3,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Hasto terbukti bermasalah dalam kasus suap serta perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto 3,5 tahun penjara dengan denda pidana 250 juta rupiah. Hasto terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara majelis hakim juga memutuskan jika Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan KPK dalam perkara Harun Masiku. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Hasto dengan pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah. Lantaran Hasto disebut menghalangi penyidik KPK menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020 lalu. Pada waktu 7 hari apabila tidak pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Mentakan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, melakukan terdakwa tetap ditahan, melakukan barang bukti. Ya pemirsa, suara ASN sedang berkaraoke terdengar di Puskesmas Wonosari, Yogyakarta saat sejam pelayanan masih berlangsung. Insiden ini pun viral di media sosial dan langsung mendapat tanggapan dari Bupati Gunung Kidul. Belum siap gua, sorry, lagi baca. Sayup-sayup terdengar suara seseorang sedang bernyanyi yang diduga berada di Puskesmas Wonosari, Yogyakarta. Diduga suara tersebut berasal dari karaoke ASN yang bekerja di puskesmas ini. Padahal jam operasional pelayanan masih berlangsung. Aksi ini lantas membuat Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntaringin marah di hadapan warga. Ia menegaskan aksi karaoke tersebut tidak pantas dilakukan seorang ASN. Ya pemirsa, sound horeg diharamkan berimbas pada sepinya permintaan jelang Agustusan. Mencegah ratusan pengusaha merugi, Bupati Blitar mengusulkan jalan tengah. Sound horeg tetap bisa beroperasi tapi dibatasi dengan regulasi. Fatwa haram MUI Jawa Timur terhadap sound horeg menuai pro kontra. Salah satunya Bupati Blitar yang menyatakan sound horeg dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Pihaknya sudah membuat surat edaran mengatur sound horeg, termasuk panitia harus mengantongi izin dari kepolisian, desa, dan kecamatan saat adanya event sound horeg. Inisiatifnya menggerakkan ekonomi dan tentunya penyerapan tenaga kerja itu juga. Mungkin ada batasan sound sistemnya juga, Pak, ya? Ada kita batasi. Sementara di Jombang, keluarnya fatwa haram MUI membuat pengusaha sound horeg bersedih. Padahal menjelang bulan Agustus biasanya menjadi momen menggembirakan pengusaha sound horeg untuk menyambut dan merayakan HUT RI. Pengusaha pun meminta pemerintah bisa membuat aturan agar sound horeg tetap bisa berjalan, bukan malah melarangnya. Dari Blitar dan Jombang, Jawa Timur, tim Liputan iNews melaporkan.